Desa prahara warisan seringkali menyisakan perselisihan, bahkan yang tragis hingga berujung pada pembunuhan. Tidak adanya komunikasi yang baik di antara keluarga disebut menjadi pemicu perebutan harta peninggalan orang tua. Perselisihan di tubuh keluarga terjadi acap kali karena merasa tak adil soal pembagian warisan. Bahkan sejumlah perkara hukum berlatar belakang warisan yang terjadi sepanjang tahun 2022 telah merenggut jiwa mereka yang berselisih. Ya, serakah soal warisan kerap berakhir tragedi berdarah. Pada awal bulan Oktober, publik dibuat tercengang setelah polisi mengungkap pembunuhan pada satu keluarga di Waikanan, Lampung Utara. 4 jasad disembunyikan dalam septic tank dan satu lainnya dikubur di kebun singkong. Pembunuhan dilakukan oleh salah satu anak korban dan cucunya hanya karena ingin menguasai harta warisan orang tua. Angka ini mengecor untuk menutupi barang bukti sehingga tidak tercium ataupun tidak ada yang bisa membuka. Jadi permanen tutupnya. Harta warisan atau ada yang lain? Ya, itu kurang lebih berhubungan dengan harta. Ya, harta. Karena faktanya setelah kejadian membunuh Juanda, yang bersangkutannya menjual aset-aset. Pada Maret lalu, seorang pria di Lumajang, Jawa Timur membacok pamannya hingga tewas. Tersangka mengaku kesal dalam pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil untuk kedua orang tuanya. Tersangka merasa orang tuanya mendapat warisan lebih kecil dibanding korban. Prahara warisan juga berujung pada tragedi berdarah pada sebuah keluarga di Kebumen, Jawa Tengah. Pria berusia 50 tahun, warga desa Karanggedang ini ditangkap polisi karena membunuh kakak kandung dan iparnya. Motifnya tak lain karena sakit hati pembagian warisan yang dirasa pelaku tidak adil. Banyak faktor mengapa sesama anggota keluarga yang seharusnya punya ikatan atau bonding lebih kuat menjadi tergerus. Kemungkinan bonding ini nggak ada ya pada keluarga tersebut. Ya, ada kemungkinan misalnya antara anggota keluarga itu tinggal terpisah, ya. Sehingga lalu dalam hal ini tidak ada kehangatan hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Antara anaknya pun juga sesama anak hidup terpisah. Sudah menikah dan sudah memiliki referensi yang lain dalam hidupnya, gitu ya. Sehingga ketika ada masalah dalam keluarga itu langsung bawanya ke arah yang serius, ya. Langsung dilarikan ke solusi yang formal. Misalnya dibawa ke hukum, dibawa ke pihak ketiga, atau bahkan dibawa ke solusi-solusi yang sebetulnya bukan solutif seperti kekerasan. Yang juga harus disadari, pemahaman materi adalah segalanya perlu dikoreksi. Anak-anak juga didorong dalam hal penilaian tentang keberhasilan hidupnya itu diukur dari anak-anak punya apa, ya. Demikian juga orang tua dalam rangka mengatakan pada keluarga besarnya bahwa dia berhasil, itu juga diukur dari dia punya apa. Nah, alhasil kemudian semua orang berlomba untuk ingin punya, ya, terkait dengan materi tersebut. Nah, begitu kemudian lalu ada ada waktunya untuk kemudian warisan dibagikan, ya, maka kemudian lalu pertimbangan ingin mempunyai itu lebih didahulukan, lebih mengemuka ketimbang guyupnya, ya. Hindari perselisihan dalam keluarga perkara warisan, yakni antara lain dengan perencanaan pembagian warisan berpedoman pada pembagian hukum waris berdasar negara Islam atau adat. Tim Liputan melaporkan.